Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan kita, di mana hari ini kita akan masuk ke bagaimana kita membuat template ya Excel terkait neraca keuangan. Jadi sebenarnya lebih ke arah kita buat neraca-neracaan gitu ya untuk analisis usaha yang sebelumnya sudah pernah Anda buat. Pada akhir tayangan, saya akan praktekkan, secara sederhana saja gitu ya, terkait dengan analisis tersebut, dan saya juga sudah simpankan template, yang bisa Anda gunakan untuk, latihan sekaligus membuat tugas. Dan template ini, harap Anda buat sendiri ya, terkait bagaimana penulisan rumus-rumusnya, sehingga memudahkan Anda pada saat nanti pelaksanaan UAS, begitu ya. Oke, kita bahas dulu terkait dengan materi hari ini yaitu cash flow analysis, seller forecasting, GPM, dan juga NPM. Di mana kita bahasannya kita batasi hanya sampai NPM. Materi ini kan sudah kita bahas ya, bagaimana kita menghitung, GPM, bagaimana kita menghitung NPM. Nah, namun untuk sell forecasting atau ramalan penjualan ini yang belum kita bahas, di mana ramalan penjualan ini, kita akan coba meramal-ramalkan gitu ya, ya pada tahap awal usaha ya pasti ramalannya adalah ramalan-ramalan yang, tingkatnya mungkin masih kabur, tapi realistis. Artinya realistis itu masih mudah dijangkau. Makanya nanti pada saat kita melakukan ramalan penjualan atau ramalan usaha, kita lakukan, grading-nya itu per hari dulu. Jadi per hari kira-kira kemampuan kita menjual berapa, naik ke per bulan. Kemudian nanti ujungnya adalah per tahun dan, nanti dari hasil analisis, dari hasil ramalan tersebut kita akan bisa menganalisis, GPM, NPM, bahkan nanti sampai ke break even point. Baik, kita ketahui bahwa di dalam usaha ada namanya adalah cash flow. Cash itu berarti, dana ya atau apa namanya itu, uang gitu ya, atau modal sebagainya gitu ya. Jadi aliran uang. Jadi uang itu akan mengalir. Dari mana ke mana? Tentunya ketika kita berjualan kita kadang harus mengeluarkan dana untuk mendirikan usahanya. Nah, kita kenal ada dana investasi. Kemudian juga dari dana investasi itu kita bisa berjualan karena ada produk yang bisa kita jual, di mana pengadaan produk kita harus beli. Nah, produk yang kita jual tentu akan menghasilkan omset. Nah, omset sendiri nanti kan, tidak akan kita langsung gunakan untuk kebutuhan kita. Omset tersebut itu nantinya akan kita hitung kira-kira dari omset tersebut berapa keuntungan kotornya. Nah, kita kurangi dengan HPP. Nah, kemudian nanti setelah kita kurangkan HPP, apakah hasil pengeluaran tersebut bisa menutupi gitu ya, biaya operasional yang kita keluarkan. Jadi semuanya berhubungan dengan uang dan uang itu akan mengalir dari satu bagian ke bagian-bagian seterusnya, gitu ya. Sampai ujungnya ada uang yang parkir. Nah, apa uang yang parkir itu? Yaitu dana cash yang merupakan net, profit atau keuntungan bersih yang sudah, eee, apa nama itu, dikurangi dengan, biaya-biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Jadi sudah bersih, ini uangnya tidak digunakan untuk yang lain-lainnya, gitu ya, atau kita kenal uang diam lah, gitu ya. Nah, itu kita kenal sebagai net margin. Nah, net margin ini akan kita kumpulkan, yang nantinya akan kita, analisa kembali untuk menetapkan kapan payback period. Jadi, materi ini kita akan bagi 2 gitu ya. Jadi materi hari ini kita akan batasi sampai ke NPM, dan materi berikutnya itu kita akan lanjutkan sampai ke payback period, kemudian kita menghitung ROI dan juga ROE. Oke, hampir sebagian besar usaha itu merugi bahkan bangkrut karena memang tidak, adanya, analisa tentang cash flow ini atau kurangnya atau bahkan analisa cash flow-nya itu, seolah-olah kayak analisa palsu gitu ya. Jadi dana apa namanya itu, eee, dia merugi tapi supaya investor merasa senang diperlihatkan positif seolah-olah untung gitu ya. Nah, ini kan sering terjadi banyaknya, laporan-laporan keuangan yang fiktif, yang mana harusnya memang kenyataannya rugi, tapi di dalam laporan itu banyak yang dimanipulasi sehingga menjadi untung. Ini kan terjadi pada salah satu produk elektronik terbesar ya di Jepang, yang mana, adanya permainan terkait dengan, pemalsuan data, analisis cash flow begini. Nah,
Supaya usaha, contoh lah ya, kita akan modelkan di sini adalah apotek, ini bisa berjalan, maka memang sebisa mungkin kita harus selalu memastikan kas kita itu positif gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memastikannya? Ya, by data gitu. Nggak bisa kita yakin bahwa, oh, omset saya udah besar nih gitu ya. Nah, omset besar belum tentu keuntungannya besar. Kita sudah pernah praktekkan gitu ya, di pertemuan sebelumnya bahwa ada omset yang besar, tapi ternyata HPP-nya juga besar, overhead jadinya gitu ya, tetap tidak mampu menalangi terkait dengan operasional. Arus kas yang positif berarti adanya cadangan uang tunai yang tersimpan yang nantinya akan digunakan untuk kelancaran usaha. Jadi, uang yang tersimpan nanti itu akan kita koleksi, yang mana boleh jadi biasanya uang yang terkumpul ini akan digunakan untuk pengembangan usaha berikutnya. Nah, adapun arus kas yang negatif, berarti usaha tersebut harus kehilangan sejumlah uang, jadi kita harus nombok ya. Jadi, biasanya kalau kasnya masih negatif artinya masih belum memenuhi, atau belum mencapai break even point. Oke, cash flow sendiri ini adalah analisis, terkait selisih antara jumlah pemasukan dengan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Di mana dalam analisis cash flow, kita perlu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dan tidak boleh ada yang terlewatkan, apapun itu, gitu ya. Dan perlu dicatat pemasukan dan pengeluaran ini dalam artian adalah pemasukan dan pengeluaran terkait dengan usaha. Jadi misalkan Anda pemilik apotek, ada keperluan datang ke supermarket untuk membeli deterjen, kebutuhan sehari-hari ya, beras dan sebagainya. Itu di luar ini gitu ya. Jadi itu tidak masuk ke dalam analisa cash flow-nya. Kecuali itu adalah untuk kebutuhan rumah tangga perusahaan. Kan ada perusahaan-perusahaan yang dia memiliki, apa namanya tuh, pantry. Nah, pantry-nya kan harus beli sesuatu untuk kebutuhan karyawan. Nah, itu masuk gitu ya. Kalau seandainya untuk kebutuhan pribadi ya enggak. Nah, meskipun usaha belum berjalan, cash flow harus dapat diprediksikan. Makanya hari ini kita akan coba memprediksikan meskipun memang di antara kita semua belum ada usahanya yang berjalan. Nah, sebelum melakukan analisis cash flow, maka terlebih dahulu kita harus melakukan beberapa tahapan, di antaranya membuat rencana ramal atau ramal penjualan, menetapkan pengeluaran usaha, dan lain sebagainya. Nah, eee, inti dari sebuah bisnis ya jelas berjualan gitu ya. Apapun bisnisnya, mau barang, mau jasa, ya itu adalah jualan. Mau dia, B2B atau B2C atau apa, dari bisnis to bisnis gitu ya, atau dari perusahaan ke customer, langsung ya, itu tetap namanya jualan. Mau dia usaha asuransi, mau MLM, mau apapun itu jualan gitu ya. Nah, karena berjualan, maka setidaknya keuntungan yang kita peroleh adalah dari aktivitas penjualan tersebut. Nah, sehingga bagaimana cara kita menganalisanya? Ya, maka kita harus mengetahui kira-kira level penjualan kita sudah sampai mana. Nah, ketika bisnisnya belum jalan kan belum ada tuh datanya, penjualan sudah berapa, maka kita bisa prediksikan. Apotek ketika pertama kali buka, mampu nggak dia menjual misalkan obat resep minimal lah dia melayani 2 lembar resep misalkan. Atau, dia melayani OTC misalkan ya, ada orang jualan ada orang datang ke apotek dalam sehari pertama kali buka misalkan 10 orang kita layani ya untuk pembelian obat-obat OTC. Nah, bisa aja kan gitu ya. Nah, biasanya lama penjualan itu kita harapkan optimismenya itu adalah selalu meningkat. Nah, peningkatan ini nantinya biasanya akan kita sertai dengan beberapa strategi gitu ya. Nah, strategi ini yang sebenarnya penting. Jadi bukan sekedar peningkatannya. Kenapa? Karena pentingnya strategi ini akan menciptakan suatu peluang baru untuk menambah penjualan. Saya contohkan misalkan, ketika di apotek, apotek baru buka jelas omsetnya akan sangat rendah gitu ya dan tidak akan menutupi biaya operasional. Kemudian di bulan kelima misalkan apotek ini bekerja sama dengan dokter, beberapa dokter bukalah jadi praktek bersama dokter. Jadi nanti ada apoteknya ada praktek bersama. Otomatis ketika ada dokter praktek akan mengundang pasien datang. Ketika pasien datang maka akan keluarlah obat-obat resep sehingga di situ penjualan obat-obat resep akan meningkat tajam gitu ya. Nah, jadi ada prediksi-prediksinya. Nah, kemudian juga, ada satu bulan misalkan dia menjelang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini misalkan banyak, ibu-ibu atau, apa, orang-orang yang menyediakan obat-obat sakit lambung. Nah, maka pada satu bulan itu pasti akan meningkat tuh. Atau misalkan di bulan-bulan tertentu misalkan, ada ketika menjelang ujian misalkan ibu-ibu yang punya anak-anak SD, SMP, SMA itu mereka
mencari multivitamin untuk meningkatkan kecerdasan anak misalkan. Nah, itu kan pasti akan meningkat tuh OTC-nya. Nah, jadi, ada beberapa poin-poin strategi yang bisa kita terapkan di situ yang memang memiliki potensi meningkatkan, sales forecasting atau meningkatkan, perencanaan penjualannya. Oke. Pada saat kita menetapkan prediksi ramalan penjualan, maka memang tadi kita tetapkan strategi rencana, pemasaran yang akan dilakukan. Jadi pemasarannya mau bagaimana? Buka apotek, apakah cuma buka doang? Cuma pasang spanduk? Tentu tidak gitu kan. Kita harus sosialisasi ke masyarakat, kenalkan ini apotekernya misalkan ya, ini adalah, poin-poin dari layanan yang akan diberikan. Contoh layannya apa? Kita akan membuka jasa konsultasi, sampai tanggal sekian gratis terkait dengan bagaimana, penggunaan obat, terkait dengan, ketika Anda mendapatkan obat dari puskesmas, dari apotek lain, silakan konsultasikan, kita dengan senang hati akan memandu gitu ya, seperti apa teknik penggunaan dan sebagainya. Atau bahkan nanti kita bisa mencatat, ketika ada pasien-pasien yang setidaknya misalkan pasien tersebut, eee, butuh perhatian khusus nih pada saat penggunaan obat, maka kita minta izin untuk menelpon gitu ya, untuk menanyakan kondisinya. Nah, jadi itu adalah rencana strategi pemasaran. Kemudian kondisi perkembangan situasi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kayak kemarin Covid. Covid itu, apotek laris manis tuh. Banyak produk-produk yang, sold out di apotek gitu ya. Eee, karena memang pada saat Covid itu terjadinya, pengereman proses distribusi produk sehingga produk-produk yang ada di apotek ya itu yang dijual akhirnya kehabisan stok. Nah, situasi lainnya misalkan pada saat terjadinya, awal awal bulan atau misalkan pertengahan bulan misalnya ada pabrik-pabrik yang memang pabrik tersebut dia selalu melakukan, peningkatan aktivitas produksi. Nah, peningkatan aktivitas produksi sampai si karyawannya lembur-lembur. Biasanya beberapa pabrik itu dia datang ke apotek untuk membeli suplemen. Nah, jadi beli suplemen untuk sekian banyak gitu ya, untuk kebutuhan si karyawannya. Nah, kita bisa tuh kerjasama di situ sehingga meningkatkan OTC. Kondisi lingkungan tempat bisnis dijalankan, ini juga sangat menentukan apakah lingkungannya lingkungan misalkan di situ adalah kos-kosan mahasiswa, apakah di situ adalah lingkungan tempat, perumahan elit misalkan ya, atau tempat buruh dan sebagainya, ini tentu akan menentukan. Dan agenda tahunan yang mempengaruhi bisnis seperti Idul Fitri, libur panjang, dan sebagainya ya. Nah, contoh kaitan ramalan penjualan dengan rencana strategi nah contoh saja, misalkan pada suatu apotek, rencananya dalam setiap bulan akan diselenggarakan promosi dalam bentuk pembuatan dan penyebaran buku saku secara berkala terkait dengan semua medikasi, baik obat tradisional maupun OTC. Nah, ini kan salah satu strategi, jadi mengenalkan ya. Nah, kalau nggak kenal kan gimana mereka bisa tahu bahwa di situ ada apotek, biar mereka bisa tahu bahwa itu ada apotekernya gitu ya. Kemudian prediksikan metode promosi ini akan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap apotek, sehingga mungkin penjualannya akan meningkat kurang lebih 10% misalkan ya. Nah, jika pada bulan pertama penjualan OTC hanya terjual 100 item misalkan, ya maka pada bulan kedua peningkatannya adalah 10 item. Sehingga di bulan kedua kita bisa naikkan menjadi 110 item. Ini hanya contoh saja ya. Ini contoh kaitan ramalan penjualan dengan kondisi perkembangan ekonomi dan politik, mana misalkan adanya tren konsumsi herbal, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang memihak kepada perkembangan herbal. Misalkan slogan, biasakan minum jamu untuk menjadikan hidup sehat. Ini rame ya pada saat COVID kemarin ya. Sehingga jamu rame, jahe habis, temulawak habis gitu ya. Nah, sehingga di sini obat tradisional misalkan meningkat dan sebagainya. Kemudian ini contoh lain terkait dengan lingkungan tempat bisnis, ini biasanya ada dengan riwayat prevalensi penyakit diabetes. Jadi kita, apoteknya misalkan, fokus, di situ mereka meng-handle, beberapa pasien-pasien yang penderita diabetes gitu ya. Di situ tidak hanya menjual obat, tapi juga di situ ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah bakti sosial, terkait misalkan bagaimana kita, menjaga pola hidup sehat, bagi penderita diabetes misalkan. Bagaimana proses paliatif, bagaimana proses rehabilitatif bagi penderita diabetes, sehingga nanti penderita diabetes ini mereka berbondong-bondong gitu ya datang mendaftarkan diri untuk jadi peserta dan ujungnya apa? Meningkatkan penjualan juga gitu. Karena apa? Karena nanti, dia akan berlangganan obat diabetesnya, dia akan kita komunikasikan terus-menerus dan lain sebagainya gitu ya. Ini hanya contoh saja.
Ini contoh, terkait dengan agenda tahunan misalkan ya, ini pada bulan-bulan Ramadan biasanya, obat sakit MAH itu laris manis ya. Atau biasanya ada orang-orang yang sering bepergian, misalkan pada akhir tahun atau pada pertengahan semester ada kan libur semester panjang. Nah, di sini kan orang-orang bepergian untuk, liburan. Nah, otomatis di sini ada beberapa orang yang aware dengan kesehatannya, mereka membutuhkan paket obat-obatan, maka kita sediakan misalkan paket obat-obatan dan sebagainya ya. Nah, paket obat-obatan apa saja? Di sini macam-macam gitu ya, ada misalkan obat untuk, eee, panas demam, misalkan ada termometernya di sini, dilengkapi dengan misalkan ya, ada suplemen, kemudian juga ada juga obat anti mabuk dan lain sebagainya. Bahkan perban, betadin apa, obat luka dan sebagainya ini juga bisa disimpan di situ. Jadi ini hanya strategi saja yang mana nanti ini akan meningkatkan penjualan OTC gitu ya pada bulan-bulan tertentu. Oke, lanjut kepada komponen dalam analisa cash flow ini. Pertama, tentunya kita harus tetapkan dulu biaya investasi dan juga depresiasi. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan ke-9, tetap terkait dengan investasi dan depresiasi yang tentunya akan berbeda-beda untuk setiap, bisnis, untuk setiap ide usaha. Nah, nanti saya hanya akan praktekkan terkait dengan ide usaha apotek, yang lebih mudah kita cerna, lebih mudah kita pahami dan semoga saja mungkin bagi Anda semua yang memiliki ide apotek, Anda bisa, mengikuti, menjadikan ini, apa, sebagai salah satu contoh lah, contoh mudah gitu ya. Berikutnya kita tetapkan fixed cost, rencana penjualan, sampai ujungnya nanti kita akan prediksikan payback period. Tapi untuk hari ini kita nggak akan sampai ke BEP maupun payback period, mungkin kita hanya akan sampai ke NPM dulu ya. Baik. Sebelum, kita masuk bagaimana kita membuat, terkait dengan, Excel ya, neraca keuangan, kita setidaknya perlu mengenal ya rumus-rumus umum di dalam Excel. Dan saya yakin ya Anda yang terbiasa menggunakan Excel ini akan menjadi hal yang mudah gitu ya. Di mana pertama setiap awal persamaan rumus harus diawali dengan sama dengan. Nah, jadi sama dengan ini penting. Berikutnya, kalau penjumlahan maka gunakan tanda ini ya, tambah. Jadi tambah itu Anda bisa gunakan sip, apa nama itu, plus sama dengan ya, kalau di kursor, kalau di keyboard. Kemudian ini contohnya, sama dengan sheet 1 plus sheet 2, jadi nggak ada spasi. Nah, untuk penyuluhan total, maka kita gunakan, persamaan sum. Ini untuk total ya, tapi kalau untuk satuan bisa menggunakan yang di atas. Untuk perkalian gunakan tandanya seperti ini, bintang, untuk, eee, pembagian gunakan tandanya adalah garis miring. Oke, kita akan demokan ya pada akhir tayangan. Ini contoh-contoh saja, misalkan di sini, di apotek misalkan investasinya adalah sekian. Nah, jumlahnya satu bangunannya, dan ini kebetulan pada saat beli DP-nya 50 juta misalkan, maka di sini modalnya adalah 50 juta. Nah, tapi dari modal ini kan otomatis nanti ada cicilan tuh. Nah, cicilannya berapa? Nah, nanti, kita masukkan gitu ya sebagai fixed cost. Nah, kemudian nanti dari sini, akan ketemu tuh rumusnya ya, hasil perkalian antara jumlah dengan biaya satuan. Rumus D4 kali E4. D4-nya dari mana? Nih, D4 kali E4 gitu ya. Ke bawahnya sama. Dan adapun jumlah totalnya adalah sum F4 sampai F17. Jadi sum F dari 4 sampai ke 17 ya. Jadi sampai ke sini. Meskipun ini kosong. Nah, jadi nanti ketahuan, oh totalnya adalah sekian. Harus diperhatikan, bedakan antara biaya investasi dengan modal. Kenapa? Karena modal itu ada tambahan terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk, menalangi gitu ya, biaya operasional sebelum mencapai break-even point. Jadi bedakan ya investasi sama biaya yang harus dikeluarkan untuk modal. Baik, kemudian di sini ada biaya investasi dan depresiasi. Nah, ini bangunan dan sebagainya gitu ya, eee tadi investasi sudah ada. Nah, supaya lebih mudah ini dan susunannya sama ya, maka saran saya jangan di-copy paste, tapi kita gunakan juga persamaan seperti ini. Ini sama dengan investasi C4, jadi ini adanya pada sheet,
investasi C4, pada investasi. Nah, C4-nya adalah ini, C4. Jadi ini akan sama dengan, jadi apa yang kita tulis di sebelumnya, di sini akan muncul di sini sama persis. Jadi sama dengan, masuk ke sheet investasi, klik C4. Ini tinggal kita tarik juga tuh. Jadi investasi 4, ini. Nah, nilai tersisa ini adalah nilai-nilai ketika si bangunan ini setelah mencapai usia penyusutan. Nah, dalam 60 bulan, ini kan bulan ya, bulan ini adalah 5 kali 12, diperkirakan ini 5 tahun, bangunannya mau ganti, misalkan yang mau diperbaiki dan sebagainya. Nah, maka nilai tersisa adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini kita nggak akan menjual, ya. Jadi, kita beranggapan bahwa ini akan dilakukan proses renovasi kembali. Nah, sehingga bisa mungkin kita punya punya dana minimal 50 juta ketika 5 tahun ke depan kita akan akan melakukan, renovasi. Kemudian ini rumusnya bagaimana? Ini adalah, biaya depresiasi per bulan, yaitu biaya total dikurangi nilai tersisa dibagi 60. Makanya D4 gitu ya, D4 dikurangi E4 dibagi 60, F4 ya. Makanya kita tuliskan rumusnya ini. Maka kita jumlahkan total. Nah, tadi penjumlahan total sudah bisa ya, sum dari G4 sampai G18. Yang lihat bukan ini ya, tapi yang ini nih, yang dilihatnya nih. Gitu. Nah, kemudian ini fixed cost, ini juga sama ya, gimana cara menghitungnya. Kalau ini berarti kan 1 dikalikan gaji. Nah, ini ditotalkan, ini juga sama ditotalkan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke rencana atau ramalan penjualan. Nah, pada ramalan penjualan, maka kita akan membuat satu slide. Template-nya sudah saya siapkan, Anda hanya tinggal mengisi sih sebenarnya. Di mana ramalan penjualan itu ada penjualan per bulan, kemudian kalau di template saya itu penjualannya adalah per hari, supaya lebih memudahkan kita dalam memprediksikan. Nah, pertama, pada saat kita melakukan ramalan penjualan, maka prediksikan dampak strategi yang diterapkan terhadap angka penjualan. Jadi tentukan dulu strateginya, gitu ya. Jadi strateginya ditentukan, kemudian tentukan dampak strateginya tersebut, kapan strategi itu dilakukan. Nah, misalkan pada bulan keempat atau ketiga atau kelima, maka pada bulan tersebutlah terjadinya hasil dampak tersebut atau peningkatan penjualan biasanya. Nah, tetapkan harga jual untuk setiap produk yang dijual, kemudian hitung omset, di mana omset itu adalah jumlah penjualan dikalikan harga jual. Nah, selain itu, penghasilan di luar penjualan juga ditetapkan sehingga akan diperoleh total pendapatan dalam satu periode usaha, gitu ya. Oke, ini hanya contoh saja, gitu ya, di mana contoh ini menunjukkan terkait dengan ramalan penjualan untuk apotek. Ini sebenarnya ada bulan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, ini kebetulan yang ter-screenshot hanya bulan ke-5 sampai ke-12. Ini gambarannya apa? Misalkan saya rencananya akan menjual di apotek itu ada OTC ya, open the counter, kemudian ada obat resep dan ada makanan minuman, di mana setiap produk ini setiap harinya akan terjual sekian. Nah, kenapa bisa terjual 55 lembar resep? 35 lembar ini prediksinya adalah dokter praktek sudah ada gitu ya. Nah, dokter praktek sudah ada di mana misalkan dalam satu hari itu kan terbagi 2 shift. Pagi sampai siang misalkan terjual 20, siang sampai malam terjual 15. Atau sebaliknya, kan masuk akal tuh ya. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa prediksikan. Nah, kemudian total penjualannya berarti ini adalah, dikalikan 30 ya. Nah, ini berarti kan 1 hari nih. Berarti kalau sebulannya ada ini kebetulan sebulannya adalah 25 ya, saya okupasinya 25, misalkan apoteknya 1 kali libur, maka di sini, dikalikan 25. Kalau Anda misalkan sebulannya 30, maka di sini dikalikan 30, gitu ya. Oke, kemudian harga jual OTC, ini harga jualnya adalah 20.000, resep 30.000, Makmin 10.000. Nah, omset penjualannya adalah harga jual dikalikan total penjualan. Nah, ini saya yakin sudah bisa lah ya. Ini berarti tinggal mengalihkan antara G11 dengan G17 dikali. Nah, ini semua kita totalkan, maka ini akan menjadi omset penjualan. Baik, kemudian kita cek adanya pajak apotek dan juga pajak apoteker. Oh ya, sebelum ke sini, nah boleh jadi mungkin ini baru omset penjualan. Mungkin nanti ada
tambahan penghasilan lain. Nah, silakan nanti Anda bisa tambahkan di situ. Di template-nya sudah muncul gitu ya, tambahan penghasilan lain terkait dengan usaha di luar dari penjualan obat. Baik, pajak ini, hal yang sekarang ini tidak bisa kita sepelekan ya, di mana pajak ini ada 3 yang perlu kita perhatikan setidaknya. Pertama ada pajak apotek, jadi usaha apoteknya itu ada pajaknya, masuk ke kategori UMKM ya. Kenapa UMKM? Karena di sini omsetnya di bawah 4,8 miliar. Nah, pajaknya adalah 0,5% kali omset. Ada pajak apotekernya sendiri. Nah, pajak apoteker ini masuk ke, eee PPh 21 gitu ya, tidak hanya apoteker, setiap orang yang bekerja, nah dia ada pajak perorangan. Nah, kemudian juga ada pajak pertambahan nilai, itu beda ya. Kalau pajak pertambahan nilai itu adalah pajak, yang dibebankan pada produk. Jadi produknya kita beli berapa, kita bayar PPN. Nah, yang kita bahas di sini adalah terkait dengan pajak PPh 25 itu ya, pajak yang dibebankan pada usaha apotek, yakni di sini adalah 0,5%. Makanya nanti didasarkan pada omset, maka pajak ini akan masuk ke variable cost. Baik, jadi penetapan pajak itu, dan juga HPP ya, di mana pajak itu adalah 0,% kali omset. Adapun HPP bagaimana? Berarti HPP itu adalah, eee, kita lihat dari, apa nama itu, berapa besar faktor penjualan yang kita tetapkan. Nah, kita pernah menetapkan ada 2 gitu ya, penetapan pada saat harga jual, yaitu dari persen omset atau dari faktor penjualan. Nah, kalau dari faktor penjualan, maka dengan mudah HPP itu sama dengan harga jual gitu ya, tadi ya OTC harga jualnya berapa, dibagi dengan faktor penjualan. Tapi, kalau seandainya dia ditetapkan dari persentase omset, maka HPP-nya sama dengan harga jual dikalikan 1 dikurangi N, di mana N itu adalah persentase margin. Kenapa? Karena, HPP plus margin itu adalah 100% gitu ya. Oke, N-nya adalah persentase margin. Kemudian ini adalah, rumusnya untuk persen HPP, yaitu HPP per omset dikalikan 100%. Nah, di sini contohnya ya, misalkan untuk, total pendapatan, nah total pendapatan kebetulan di sini misalkan kita ada pendapatan lain, ada sewa lahan, promosi etalase, konsinyasi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita totalkan pendapatannya adalah G28 plus G35. Dari 28 yang mana? Ini ya, ini adalah total omset penjualan susu obat, ini di luar obat. Nah, kemudian juga ada pajak di sini 0,5% kali G38 dikali pendapatan total, kemudian juga ada HPP G23 ya, ini, adalah G23 ini ya, G23 itu ada di atas, dibagi 1,25. Artinya ini adalah harga jual dibagi dengan faktornya. Mungkin faktornya adalah dia 25%. Nah, kalau faktornya 25% berarti dibagi 1,25 ya. Oke, ini kalau seandainya menggunakan faktor. Ingat sekali lagi kalau menggunakan faktor. Kalau menggunakan soalnya adalah menggunakan, persen margin, maka ini sama dengan G23 dikalikan kurung 100 plus 1 dikurangi N, ya. N-nya adalah berapa keuntungan yang dia inginkan. Kemudian ada HPP total, tinggal kita sum, tadi sudah kita bahas ya. Ini HPP persennya adalah, nah persentase itu adalah terhadap total pendapatan. Nah, kemudian berikutnya kita tetapkan gross margin. Nah, gross margin itu apa? Yaitu total pendapatan dikurangi pajak dikurangi total HPP. Nah, adapun persentasenya JPM, ini sering banyak nih diukai, sama dengan margin kotor atau gross margin dibagi dengan omset dikalikan 100%. Begitu pula dengan NPM. Nah, untuk menetapkan NPM, maka Anda perlu perhatikan apa? Nih, fixed cost. Fixed cost-nya itu perlu Anda rinci dulu. Ada beban gaji, operasional, sewa, depresiasi, dan lain sebagainya. Sehingga kita totalkan. Ya. Nah, di mana net margin itu adalah total pendapatan kurangi pajak, kurangi total HPP, kurangi fixed cost. Atau dengan kata lain adalah gross margin dikurangi dengan fixed cost. NPM-nya adalah net margin per omset dikalikan 100%. Baik, itu sedikit penjelasan dulu ya terkait dengan bagaimana kita membuat analisis
rencana cash flow, ya, kita akan lanjutkan bagaimana kita mempraktekkan menggunakan Excel, ya. Di sini saya punya template. Sebentar, template-nya mana, ya. Oke. Nah, ini sudah bisa Anda ambil ya di e-kuliah, jadi template-nya. Yang saya praktekkan di sini adalah terkait dengan bisnis apotek sekali lagi ya, di mana pastinya jenis investasinya dan sebagainya akan berbeda dengan ide-ide yang lain. Nah, di sini saya misalkan kita punya investasi, saya langsung copy ya, seperti ini. Bagaimana cara kita menghitung total biaya satuannya? Maka ini sama dengan jumlah dikalikan biaya satuan. Nah, adalah 50 juta. Kemudian berikutnya apa? Ya, berikutnya ini kalau seandainya ini kan sama nih, ya. Anda bisa menggunakan dengan Ctrl D, atau dari sini Anda tinggal tarik nih, kan ada nih muncul tiba-tiba kursor sama tambah, tarik aja ke bawah, sama, ya. Nah, berikutnya di sini kita tinggal zoom sama dengan tulis zoom, akan muncul nih zoom di sini. Klik 2 kali, kemudian Anda klik dari sini, tekan ya kursornya, kursor bagian kiri, enter. Nanti akan muncul terkait dengan berapa totalnya. Oke, sekarang depresiasi. Nah, depresiasi ini kan dari jenis investasinya. Supaya kita nggak copy paste, jadi jangan copy paste ya, supaya sama, maka ini kita klik sama dengan masuk investasi, klik di sini, enter ya. Nah, nanti ini juga kita sampai ada tanda ini ya dari kursornya, tanda apa, tambah, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah, sehingga nanti akan muncul. Total biaya juga sama dengan masuk investasi di total biaya ya, bukan biaya satuan. Nah, ini juga sama. Atau bisa kita klik 2 kali. Nah, udah langsung. Ya, klik 2 kali udah langsung. Jadi bisa tarik ke bawah, bisa Ctrl D atau klik 2 kali langsung. Nah, nilai tersisa bagaimana? Nah, nilai tersisa itu didasarkan pada ini. Ini apoteknya beli ya dengan DP 50 juta, maka ini dijadikan biaya investasi sebagai 50 juta. Nah, eh misalkan ya di sini saya buat nilai tersisanya kalau bangunan adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena bangunannya kan nggak akan saya jual gitu ya. Di rencana saya bangunan ini nanti setelah masuk usia untuk penyusutan, dia akan saya renovasi. Nah, kemudian lamanya penyusutan berapa lama? Ini misalkan penyusutannya adalah 5 tahun, maka sama dengan 5 kali 12. Di mana 12 ini adalah menunjukkan bulan. Oke, nah selanjutnya bisa lihat di sini ya. Nah, ini papan apoteker motor ini bisa nyampe 8 tahun misalkan. Ya terserah, Anda mau 5 tahun, 3 tahun itu silakan. Bagaimana cara menghitung biaya depresiasi? Ini sama dengan ya, dalam kurung dulu, kurung, kemudian klik di sini ya. Kenapa? Karena kalau nggak diklik, ini akan menjadi masalah. Jadi saya contohkan begini ya, kalau nggak diklik nih. Set, kurung, nah jadi nggak bisa gitu ya. Sebenarnya kurung, apa yang akan kita hitung? Yaitu biaya depresiasi. Total biaya dikurangi nilai tersisa, ya, klik di sini, dibagi berapa lama penyusutannya. Sehingga keluarlah angka segini. Jadi per bulan terjadi penyusutan bangunan sebesar 833.000, artinya kita harus menyisihkan uang sebanyak ini. Supaya di tahun kelima kita punya uang 50 juta untuk bisa memperbaiki apotek. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama ya,
kita akan mendapatkan angka demikian. Kemudian berikutnya kita jumlahkan, sum, ketemu ya. Maka ini adalah total biaya depresiasi. Nah, gaji karyawan, ini silakan Anda tetapkan untuk gaji karyawan. Kalau saya misalkan karena apotek, saya sebagai apoteker penanggung jawab juga harus digaji dari apoteknya sebesar sekian. Kemudian saya harus ada apotek pendamping supaya apoteknya bisa buka sampai malam misalkan ya. Kemudian CS-nya 1 orang, teknisnya 2 orang ya. Nah, kemudian ini kita sum. Nah, ini juga komponennya bisa Anda evaluasi juga gitu ya, cukup nggak? Atau, janganlah teknisnya parsialnya 1 aja lah gitu ya, dan lain sebagainya, itu boleh. Kemudian kita masuk ke operasional. Nah, untuk operasional ada listrik, ada air, ada biaya lain-lainnya, kemudian kita sum. Oke, ketemu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke self forecasting. Nah, di self forecasting ini, di template saya udah siapkan, eh apa namanya itu, ada template untuk penjualan untuk 1 hari, jadi supaya breakdown-nya lebih mudah. Ini di bulan pertama, bulan kedua, seterusnya sampai bulan ke-12. Kemudian ada total penjualan per bulan, ada harga jual, ada omset penjualan, ada pendapatan lainnya, total pendapatan, sampai nanti kita akan mendapatkan gross margin. Oke, gimana caranya? Nah, di sini saya okupasinya adalah 25 hari. Jadi dengan catatan bahwa ketika ini dikalikan per bulan, maka ini dikalikan 25 hari. Jadi kalau Anda okupasinya 30 hari, maka per bulannya dikalikan 30 hari, gitu ya. Baik, di sini saya misalkan, saya itu menjual tadi ada OTC, resep, dan juga makanan minuman. Nah, kemudian saya prediksikan, ya, ini prediksinya bebas ya sebenarnya. Nah, prediksi saya segini. Jadi hari pertama saya bisa menjual 3, kedua bisa menjual 5 untuk OTC dan sebagainya gitu ya. Bisa lah ya, 1 hari jual 3 OTC, saya yakin lah apotek bisa ya. Nah, kemudian ini total kita sum seperti biasa. Nah, dari sini ya 12 sampai ke 1. Ini juga kita tarik ke bawah. Nah, langsung ya. Baik. Kemudian total penjualannya berapa? Nah, kita ini kan ya dari sini. Tet, OTC kita tarik ke bawah, dapat. Ini karena tadi 25 hari okupasinya, maka ini akan menjadi 25 dikalikan 3. Oke, ini juga sama ya. Kita tarik ke bawah dan kita tarik ke, maaf, 25. Oke, sip. Ini kita tarik ke samping. Nah, oke ya. Sehingga sudah mulai tuh dari bulan pertama sampai bulan ke-12 saya mampu menjual kurang lebih ya OTC sebesar sekian. Ini prediksinya bisa jadi melenceng jauh, bisa lebih jadi lebih sedikit atau bisa jadi lebih banyak. Contoh misalkan ya, masa sih dalam sebulan OTC cuma terjual 75 gitu ya. Bisa jadi mungkin dalam ketika buka pertama yang datang ada yang belinya 10 orang misalkan. Hari kedua 15 orang, hari ketiga bisa jadi terjadi seperti itu gitu ya. Maka ini bisa berubah sebenarnya. Jadi ini hanya analisa sederhana saja. Ini kita sama apa namanya itu kita lakukan sama dengan ini ya di Zoom. Oke, berikutnya harga jual. Nah, harga jual kalau untuk OTC berapa, untuk ini berapa, itu silahkan Anda pastinya memiliki eh, ini sendiri ya, memiliki maaf.
kebijakan sendiri untuk penetapan harga jual. Nah, di sini saya tetapkan kalau untuk OTC 20.000, resep 30.000 dan makanan minuman ini. Nah, harga jual kan pasti tetap tuh dalam setahun ya. Nggak bisa harga jual naik turun, kecuali kalau memang dari sananya naik gitu ya. Tapi biasanya kita prediksikan tetap. Nah, nanti dari harga jual ini, maka kita akan mendapatkan omset penjualan. Nah, seperti apa omset penjualan? Yaitu harga jual dikalikan berapa yang terjual. Oke, ya. Jadi dalam bulan pertama OTC terjual 1.500.000. Bagaimana dengan resep dan minuman? Tinggal kita tarik ke bawah, kemudian kita geser ke sini. Dapat ya. Kita coba di sini. Oke. Nah, jadi total omsetnya adalah sama dengan sum ini. Jadi omset di bulan pertama adalah 5 juta. Gitu ya. Bulan kedua 7.750.000. Tarik langsung ke sini ke bulan 12 sampai ketahuan oh di bulan 12 kita bisa menjual dengan omset 88.750.000. Ingat ini omset ya, bukan keuntungan. Nah, ada pendapatan lain misalkan kita tadi ya ada sewa dan sebagainya. Nah, di mana sewa ini misalkan dia bayarnya per bulan, misalkan ya. Silakan Anda bisa bisa apa nama itu bebas kalau ini mah ya dan sangat bergantung pada ini Anda bergantung pada apa namanya itu jenis ide Anda. Nah, ini kita tarik. Jadi total pendapatan di luar omset usaha adalah 1.250.000. Ini maka tinggal kita tambahkan sama dengan ini ditambah dengan ini. Sehingga dalam bulan pertama kita mendapatkan total pendapatan 6.250.000. Bisa jadi mungkin sewa lahan, promosi dan juga konsinyasi ini nggak ada di bulan pertama. Adanya di bulan kelima atau keenam. Boleh silahkan. Ya, realitanya memang begitu. Biasanya setelah 5 bulan apotek berjalan, biasanya baru ada orang-orang yang, boleh nggak numpang etalase buat promosi gitu ya. Boleh nggak ini saya konsinyasi madu gitu ya. Atau misalkan ini ada lahan parkir nih, boleh nggak saya ikut berjualan dan sebagainya. Jadi itu bisa jadi mungkin tidak di bulan pertama, tapi di sini saya prediksikan di bulan pertama ya. Bebas lah sebenarnya. Pajak, ingat pajak kita adalah 0,5%. Jadi sama dengan 0,5% dikalikan apa? Kalikan total pendapatan. Dapatlah gitu ya. Kita tarik sini. Nah, sampai bulan ke-12 kita sudah isi. Sehingga gitu ya. Kita nanti dengan adanya pajak pendapatan dan sebagainya kita bisa mendapatkan gross margin. Pertama, kita tetapkan dulu ya, terkait dengan berapa harga pokok penjualan. Nah, prediksinya misalkan untuk yang OTC saya ngambil 25%, resep 30%, dan Makmin 15%. OTC 25%, artinya karena saya gunakan faktor penjualan, maka di sini OTC-nya adalah 1.500.000 gitu ya, C23 dibagi 1,25. Kenapa 1,25? Karena di situ adalah faktornya 25%. Sedangkan yang resep itu adalah 30%. Maka ini C24 dibagi dengan 3. Sama dengan yang di atas ya. Jadi resep, OTC, OTC. Makmin ini ini 15%. Jadi 1,15. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan HPP-nya. Itu ya. Nah, dari sini berapa total HPP-nya? Sama dengan kita zoom seperti biasa. Oke. Nah, kemudian persen HPP-nya itu sama dengan ini dibagi total pendapatan. Dapatlah sekian ya. Oke. Nah, berikutnya kita hitung gross margin. Bagaimana cara menghitung gross margin? Ingat, gross margin itu adalah penghasilan total pendapatan dikurangi dengan pajak, dikurangi dengan HPP. Ingat,
Gross margin itu adalah pendapatan dikurangi variable cost. Variable cost itu tidak hanya harga pokok penjualan, tapi ada juga pajak. Mungkin di antara Anda ada yang misalkan bisnisnya jasa, ada juga di situ ada persentase bonus. Boleh gitu ya, cantumkan di sini. Jadi setelah pengeluaran adanya bonus misalkan ya. Ininya bisa diubah bebas gitu ya. Jadi ini hanya dasar saja, teknik dasar saja, di mana yang saya praktekkan hanya apotek. Dan kemudian dari sini kita akan mendapatkan berapa gross margin-nya. Ini adalah margin kotor JPM, yaitu margin kotor dibagi dengan tetap kembali ke pendapatan. Ya, pembaginya adalah pendapatan. Oke, kita evaluasi di sini. Eh, Total omset kita lihat adalah 533 juta. Kemudian total pendapatan lainnya 15 juta. Total pendapatan berarti 548 juta. Total pajak yang dibayar selama setahun adalah 2.700.000. Total HPP adalah 400. Total margin adalah sekian. Sehingga kalau kita lihat gitu ya, eh, gross margin itu sama dengan ini dibagi dengan total pendapatan. HPP itu sama dengan ini dibagi dengan pendapatan, dan pajak ini sama dengan ini dibagi dengan pendapatan. Kalau kita perhatikan, ya, maka ini totalnya adalah 100%. Jadi ini adalah 100% gitu ya. Nah, gambarannya apa di sini? Oh, HPP saya adalah 76%, sedangkan gross margin-nya adalah 23%. Sehingga gimana caranya supaya kita bisa menurunkan HPP misalkan menjadi 70% supaya gross margin-nya nambah panjang? Maka kita lihat di sini. Apa yang perlu kita perhatikan? Nah, kita kembali nih. HPP itu kan ada rumusnya. Yaitu salah satunya adalah penetapan stok akhir. Nah, stok akhir itu dia ditetapkan dari mana? Apakah full dari penjualan? Kalau ini kan definisinya adalah full dari penjualan ya. Nah, kalau seandainya bukan full dari penjualan, maka itu yang kita benahi. Oke, saya rasa mungkin sampai sini dulu ya terkait dengan bagaimana kita melatih membuat template Excel ini. Kemudian nanti kita akan masuk bagaimana kita menghitung net margin. Nah, di net margin itu nanti akan ada bagaimana kita menetapkan break even point. Kemudian dari net margin ini kita juga akan masuk bagaimana kita menghitung modal. Ingat modal itu beda dengan biaya investasi ya. Kenapa? Karena di modal itu ada biaya pengadaan produk awal, kemudian ada biaya untuk menutup operasional. Kemudian ada payback period. Nanti kita akan bahas bagaimana kita menetapkan payback period dari total rencana sales forecasting. Jadi sekarang kita batasi hanya sampai penetapan gross margin dulu ya. Sebenarnya untuk menetapkan net margin gampang ya. Dimana net margin sendiri itu adalah gross margin dikurangi fixed cost. Nah, nanti fixed cost-nya sudah ada kan? Ada gaji karyawan, ada operasional gitu ya, ada depresiasi. Maka sebenarnya Anda sudah bisa lanjutkan di sini gitu. Jadi silakan lanjutkan sendiri, tapi untuk materi lengkapnya kita akan bahas lagi kurang lebih ya 2 minggu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.